Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syatul Izzah, saya dari Prodi 4 PGSD Atlepan. Di sini saya akan membacakan tentang model pembelajaran inquiry based learning dan problem based learning. Model inquiry based learning. Inquiry based learning didasari atas pemikiran John Dewey, seorang pakar pendidikan Amerika yang mengatakan bahwa pembelajaran, perkembangan, dan pertumbuhan seorang manusia akan optimal saat mereka dihadapkan dengan masalah nyata dan substantif untuk dipecahkan. Pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran belajar mengajar. Para siswa didorong untuk berkolaborasi, memecahkan masalah, dan bukannya sekadar menerima instruksi langsung dari gurunya. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Ciri-ciri inquiry based learning. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Kelemahan inquiry based learning. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Kelebihan inquiry based learning. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang. Sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Sintaks pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, ada 6 tahap, yaitu yang pertama, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Orientasi. Guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Merumuskan masalah. Langkah guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Merumuskan hipotesis. Jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji, yaitu hipotesis. Mengumpulkan data. Aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Menguji hipotesis. Menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data.
Merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Model problem based learning. Problem based learning atau yang dikenal dengan PBL dikembangkan untuk pertama kali oleh Profesor Howard Barrow sekitar tahun 1970-an. Dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University, Kanada. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Ciri-ciri model problem-based learning. Pengajuan pertanyaan atau masalah secara autentik, jelas, mudah dipahami, luas, sesuai tujuan pembelajaran, dan bermanfaat. Ya, bisa dibaca ini. Selanjutnya, kelebihan problem-based learning menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Selanjutnya, ya, yang terakhir memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep dan yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Kelemahan inquiry-based learning. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang pengujian model based learning membutuhkan waktu yang lama, lalu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan, terutama membuat soal. Sintaks pembelajaran problem-based learning ada 5 tahap. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, atau yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Guru membagi siswa dalam kelompok, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil, membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model dalam membantu mereka berbagi tugas dengan sesama. Menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Perbedaan inquiry-based learning dan problem-based learning. Dalam sintaks pembelajarannya, IBL memiliki 6 tahap pembelajaran, sedangkan PBL memiliki 5 tahap pembelajaran. Dalam IBL perlu merumuskan hipotesis, sedangkan PBL perlu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dalam IBL, siswa perlu menganalisis data percobaan, sedangkan PBL perlu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Persamaan model inquiry-based learning dengan problem-based learning, sama-sama model pembelajaran yang membutuhkan sikap berpikir kritis, sama-sama mengangkat masalah yang sudah ada dalam kehidupan nyata, sama-sama model pembelajaran yang membutuhkan waktu relatif lama dan pelaksanaannya. Tugas guru yaitu sebagai fasilitator dan memberi pengarahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.